enak. Maka penyebab sesuatu yang enak rusak menjadi enggak enak, itu adalah di hati ada iri, ada dengki, ada permusuhan dan lain sebagainya. Klik subscribe dan like video ini sekarang juga dan komentarnya. Satu ayat pendek, cuman namanya ayat ya kalau dijabarkan enggak ada habisnya, kalamullah. Dalam surat Al-Hijr ayat 47. Surat Al-Hijr itu surat yang ke-15, ayat yang ke-47. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Nanti kalau kita cari ayat-ayat yang senada dengan ayat ini, ada beberapa ayat di dalam wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kami mencabut segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka bersaudara dan duduk berhadap-hadapan di atas dipan. Singkat tuh ayatnya ya, tapi maknanya dalam. Yang pertama, wa naza'na, Allah mencabut dari hatinya orang-orang yang beriman. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Rasa iri, rasa dengki, rasa enggak suka, rasa permusuhan, itu sudah dicabut sama Allah Ta'ala. Sehingga di surga enggak ada judulnya, orang kok masih ada rasa iri, enggak ada. Orang ada rasa dengki, enggak ada. Permusuhan, enggak ada. Hatinya satu, saling menyayangi, saling mencintai. Hatinya seperti itu. Ikhwanan, mereka menjadi orang-orang yang bersaudara. Ini yang mau saya garis bawahi ya, menjadi orang-orang yang bersaudara. Syaratnya apa tadi? Rasa iri, rasa dengki, rasa dendam, rasa permusuhan dicabut. Akhirnya jadi apa? Ikhwanan, jadi bersaudara. Berarti kalau masih suka iri, suka dengki, suka bermusuhan, udah bersaudara belum? Makanya golek dulur ki, ya dulur. Cari saudara itu yang saudara. Kalau kita lihat dalam Al-Quran ayat yang lain, saya bacakan dulu. Surat Al-Hasyr ayat 10, Al-Hasyr itu surat yang ke-89 ayat 10. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Di ayat ini lagi-lagi Allah menyebutkan dan orang-orang yang datang setelah kaum muhajirin dan ansor. Siapa itu? Para tabi'in. Para ulama mengatakan para tabi'in yang dimaksud dalam ayat ini adalah siapapun setelah sahabatnya Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat. Berarti kita masuk atau enggak masuk? Syarat dan ketentuan berlaku. Kalau mau masuk ayat ini, ya mau masuk dalam ayat ini, maka sifatnya bagaimana? Yaqulun. Orang-orang yang datang setelah sahabat ini hobinya, kesenangannya, dia suka berdoa dengan doa berikut. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami. Wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan juga ampuni saudara-saudara kami yang beriman sebelum kami. Yang imannya awal, yaitu para sahabat. Tapi disebutkan di sini dengan sifat li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Jadi persaudaraan itu yang benar-benar saudara adalah kalau dalam keimanan yang sama. Itu saudara yang hakiki karena persaudaraannya abadi selama-lamanya. Mungkin ada persahabatan sekedar di dunia, di akhirat gak bisa bersahabat lagi. Ya di akhirat gak bisa bersahabat lagi. Mungkin ada pertemanan baik di dunia, tapi di akhirat gak bisa berteman lagi. Makanya yang bisa didoakan dalam ayat ini
adalah yang beriman. Nah, menariknya, apa doanya? Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan jadikan di hati kami ada rasa ghil. Tadi ayat sebelumnya, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Dicabut ghilnya. Di ayat ini minta jangan ada ghil dalam hati kami. Berarti ciri-ciri orang beriman yang bisa bersaudara dengan saudaranya seiman adalah yang hatinya enggak ada iri, enggak ada dengki, enggak ada dendam, enggak ada permusuhan. Maka begitu dia lihat mukmin, dia akan mengatakan ini saudaraku. Pertanyaannya, lah kita ini kalau lihat mukmin udah gitu belum? Kok dia yang naik pangkat ya, kok bukan aku ya? Rupanya elek kok bojone ayu ya. Ada enggak yang model begitu? Ini mukmin loh, lihat saudaranya mukmin, wajahnya enggak ganteng, enggak tampan, menurut dia jelek, padahal ya enggak jelek, ya biasa-biasa saja. Tapi karena istrinya itu terlampau cantik, maka suaminya kelihatan welek. Bahkan weleknya ada tambahannya, pol. Lah ini ada orang ganteng, mukmin ketemu mukmin, mukmin ganteng ketemu mukmin yang wajahnya sebetulnya enggak jelek, biasa-biasa saja. Tapi karena istrinya cantiknya luar biasa, maka suaminya jadi enggak tega tuh ngomong. Jangan-jangan aku itu orangnya. Apa yang terjadi? Begitu lihat istrinya seperti itu, suaminya seperti itu, komentarnya itu bukan alhamdulillah, bejo deh. Ini orang bejo. Dikai selamat bejo mas, bojomu ayu, masya Allah. Nah itulah mukmin dulur namanya. Iki tambah orang, kapan mati ya kowe ya? Kamu kapan matinya? Biar istrimu bisa aku persunting. Kan aku ganteng, bojomu ganteng, ayu kan pantas. Kowe ora pantes. Di hati gerundel begitu. Ini namanya ghil. Namanya ghil. Ini susah jadi dulur kalau begitu. Susah merasakan persaudaraan. Karena orang kalau udah bersaudara itu ya susah diomongkan ya. Namanya juga bersaudara. Lanjut, boleh dilanjut. Ya. Jadi misalnya kok Ustadz Iis, misal nih ya. Ya, Ustadz Iis. Wajah ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah ganteng. Ini yang satu namanya Muhammad Anis, di sampingnya putra saya namanya Ahmad Anis. Mas Podo tuh ya. Muhammad Anis, ya di sampingnya Ahmad Anis. Ada dua Anis di samping saya malam hari ini. Ustadz Muhammad Anis yang di Masjid Ar-Raudhah dikasih julukan Ustadz Iis. Sejarahnya apa itu? Kok Ustadz Iis itu dapat panggilan Ustadz Iis, padahal namanya Muhammad Anis. Ya gara-gara keliru terus teman-teman saya. Anis mana Anis? Yang datang Ustadz Iis. Saya enggak manggil kamu. Tadi kata manggil Anis. Anis anak saya. Anis anak saya. Giliran saya manggil Ustadz Iis. Mana Anis? Mana Anis? Ya, yang datang anak saya. Abu ya enggak manggil kau, manggil Ustadz. Ya. Akhirnya daripada saya pusing ya, Ustadz Iis ya, biar enak kamu saya panggil Iis. Panggilan manis. Ya, namanya Ustadz Iis. Nah Ustadz Iis ini, Masya Allah, enggak ikut kerja bakti di Tawangmangu. Betul kan ya? Duduk di sini, masuk YouTube, misal begitu ya. Tenar, sehingga dagangan sarung goyornya laku keras, saudara-saudara. Ya kan, dagangan sarung goyornya laku keras, insya Allah gitu. Sementara teman-temannya
kerja bakti, mikul watu, mangan mie. Makannya mie godok, tawang mangu adem gitu ya. Makannya mie godok. Seruputnya teh panas, batunya buat badan jadi panas. Ustadz duduk, garu, kopi jahe, roti Alibaba dan kawan-kawannya. Belum lagi disapa oleh fans-fansnya. Kok misalnya, ini cuma misal loh ya. Mas Ucup dari Tawangmangu dan Mas Cahyo dari Tawangmangu lihat YouTube ngebatin. Ya ngebatin. Enak tenan dia rarekoso. Enak betul dia. Cuman duduk, ngemplok ya. Lep ya. Terus senyum masuk YouTube, enak betul dia. Siapa yang kenal aku, angkat-angkat batu di Tawangmangu, peteng adem. Enak ki Ustaz Is ngono. Baru ki sarunge ya laku lah apa gitu ya. Ini enggak bisa jadi saudara ini. Kenapa? Ada ghil, iri, dengki, dendam, bermusuhan. Satu orang di dalam rumah punya sifat seperti itu, rumah itu gonjang ganjing. Bayangkan kalau di satu kabupaten ada 2.000 orang seperti itu. Bayangkan kalau di grup WA ada 10 orang yang seperti itu. Grup WA-nya maka nggak pernah tenang, gonjang ganjing. Di IG yang komentar kok ada yang modelnya seperti itu, naudzubillah min dzalik. IG-nya nggak akan pernah tenang, nggak akan pernah tentram. Contoh, Ustaz Is lagi boleh? Ya, nggak apa tuh Is, buat contoh ya. Ini dia sudah pernah apa meneh. Ustaz Is sudah ngebatin apalagi ini yang mau dibuat contoh. Tenang Is, contohnya itu akan buat dagangan sarung goyormu laku keras, insya Allah. Ustaz Is di IG, mencuplik kajian saya ini, ya, yang ngomongkan sarung goyornya itu, terus dikasih tulisan, minat segera pesan, sekarang juga, persediaan super terbatas, di-share di WA, di IG. Terus kamu kira banyak jempol gitu? Nah kalau ada ghil, seseorang hati ada ghil, ada iri, ada dengki, komentarnya bisa jadi ya, komentarnya bisa jadi ini kalau kita seperti itu, naudzubillah min dzalik. Komentarnya begini, Ustadz kok hobinya jualan bukan ngajar. Ustadz kok cari duit, nyat moto duiten. Ustadz kok hubud dunia, didik duit. Ini kalimat seperti ini muncul gara-gara apa? Ghil. Jadinya enak atau enggak enak? Enggak enak. Nah di surga itu semua yang enggak enak enggak ada. Semuanya enak. Yang enggak enak enggak ada. Jadi kalau kamu pesan yang enggak enak di surga, tertolak by system. Saya minta dihadirkan wajah orang jelek. Sing metu mesti ganteng. Munculkan orang terjelek. Yang keluar pasti cantik. Protes jenengan sama malaikat-malaikat, saya mintanya orang yang terjelek. Lagi sih paling elek. Ya ini yang paling jelek. Sejelek-jeleknya tetap paling cantik. Tetap paling ganteng. Yang gak enak gak ada. Di surga semua enak. Maka penyebab sesuatu yang enak rusak menjadi gak enak. Itu adalah di hati ada iri, ada dengki, ada permusuhan dan lain sebagainya. Lah penyebabnya inilah sama Allah disingkirkan. Saking hebatnya penyakit ghil, penyakit dengki, iri dan saudara-saudaranya itu, maka kalimatnya dalam Al-Quran bukan dihapus gitu, bukan. Ya, bukan dihapus ini bukan. Ya, bukan disingkirkan, bukan. Tapi kalimatnya wa naza'na. Naza'na itu artinya apa? Dicabut. Maka kita suka dengar istilah lagi naza' itu. Tahu? Kalau
ada kalimat lagi nazak, berarti lagi apa itu? Lagi apa? Diproses malaikat. Malaikat siapa? Ngomong oto yuk kok. Malaikatnya kalau enggak kamu sebut nanti kamu berurusan dengan beliau. Malaikat Israel alaihissalam. Ya, malaikat Israel alaihissalam. Itu ketika seseorang diproses, biasanya kita menyebutnya dengan kalimat, ini orang lagi nazak. Artinya lagi dicabut.